Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Ikram dengan NIM 1913030071, ingin menyampaikan materi tentang pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran dari negara penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Adapun pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Kusumadi Puetjo-Sewojo, pengertian hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha untuk memenuhi tugasnya. 2. Menurut M.E. Dimok dan G.O. Dimok, pengertian hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum untuk mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga dimulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun, digerakkan, dan dikembangkan. 3. Menurut Van Vollenhoven, pengertian hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang keempat, menurut A.M. Donner, pengertian hukum administrasi negara adalah hukum yang spesifik mempelajari tentang seluruh bentuk organisasi dan fungsi administrasi negara. Yang kelima, menurut Marcel Wallin, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang menguasai kegiatan alat perlengkapan negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas kekuasaan alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga negara, masyarakat, maupun alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau keseluruhan, atau menegaskan dengan syarat bagaimana badan tata usaha negara dan administrasi memperoleh hak dan membedakan kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan umum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Fadil. Di sini saya Muhammad Yusuf Lubis dengan NIM 1913030043 akan melanjutkan materi dari saudara Fadil, yaitu pada bagian istilah dan definisi hukum administrasi negara. Ada banyak istilah-istilah hukum administrasi negara dari berbagai negara. Adapun yang akan saya jelaskan ini yaitu hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari Administrative Recht yang dikenal di negara Belanda dan Verwaltungsrecht di Jerman, Trade Administrative di Prancis, dan Administrative Law di negara Inggris dan Amerika. Selanjutnya yaitu dari Sir W. Ifor Jennings mengemukakan bahwa
hukum administrasi negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini juga menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat administrasi negara. Baik, saya lanjut yaitu masuk kita ke materi definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai seperangkat yang memungkinkan administrasi negara itu berjalan dengan sesuai fungsinya, dan sekaligus juga dapat melindungi administrasi negara itu sendiri. Jadi, dari penjelasan singkat tadinya dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu bahwa hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur hak-hak dan wewenang dan pembatasan hak kekuasaan. Jadi hukum administrasi negara ini yaitu sebuah hukum yang sangat penting untuk mengatur sebuah fungsi administrasi negara, tugas-tugas administrasi negara, dan juga sebagai membantu atau menyalurkan bantuan kepada warga negaranya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan lahirnya hukum administrasi negara, tepatnya di negara Indonesia. Hukum administrasi negara atau hukum di Indonesia yaitu berkiblat kepada negara Belanda. Kenapa ke negara Belanda? Karena Indonesia itu adalah negara bekas jajahan Belanda. Jadi perubahan hukum yang ada di Belanda pasti sebagian atau kemungkinan besar berpengaruh ke negara Indonesia. Maka dari itu, pada mulanya pemakaian istilah hukum administrasi negara itu berbeda-beda, yaitu HTUN atau Hukum Tata Usaha Negara, HTP atau Hukum Tata Pemerintahan, dan Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya, menurut Prayudi, HTUN atau Hukum Tata Usaha Negara adalah bagian dari HAN atau Hukum Administrasi Negara yang bertanggung pada birokrasi. Tata usaha negara dalam arti modern itu lahir di Eropa bagian barat, yaitu sekitar pada abad ke-17 dan menimbulkan birokrasi modern. Sedangkan HTP atau Hukum Tata Pemerintahan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur seluk-beluk dari penyelenggaraan pemerintahan, tepatnya di administrasi negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Faiza Anggeni. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, kita masuk pada materi pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Berbicara mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, Prayudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dibahas dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua yaitu hukum tentang keorganisasian negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat adalah hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian dan keuangan negara. Yang kelima yaitu hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi pertama hukum administrasi keuangan, hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi material, dan yang terakhir adalah hukum administrasi perusahaan negara. Ruang lingkup yang terakhir yaitu hukum tentang peradilan administrasi negara. Versteden juga menyebutkan bahwa secara garis besar hukum administrasi negara ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan mengenai penegakan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan juga kesopanan dalam menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah. Kedua, peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Ketiga, peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap pihak swasta,
dalam rangka pelayanan umum. Berikutnya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Selanjutnya, peraturan-peraturan mengenai pelindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi. Selanjutnya, peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ pemerintahan yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan. Berbicara mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara tadi, saya berpendapat bahwa hukum administrasi negara yang mempelajari negara secara bergerak tentu memiliki ruang lingkup yang juga luas. Tidak terpaku pada yang telah saya sebutkan tadi, karena negara dengan berbagai kompleksitas permasalahannya akan menimbulkan hukum administrasi negara ini secara luas, mencangkup secara luas. Begitu juga dengan ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya juga akan ikut menjadi luas. Jadi tidak hanya terpaku pada yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin sekian dari kami. Atas segala kekurangan, kesalahan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.